Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Zaki Al-Azam dengan NPM 202200026. Saya di sini akan menjelaskan tentang geografi Australia, bangsa asli Australia, dan penemuan-penemuan benua Australia oleh bangsa Barat. Video ini dibuat untuk memenuhi tugas sejarah Amerika dan Australia. Geografi Australia. Yang pertama, letak, batas, dan luas. Benua Australia terletak di belahan bumi selatan. Batas wilayah Australia adalah sebelah utara dibatasi oleh Laut Timur, Laut Arafuru, dan Laut Koral. Lalu sebelah barat dan selatan dibatasi Samudra Hindia, dan sebelah timur dibatasi oleh Samudra Pasifik. Australia ini merupakan benua yang paling kecil. Sejarah ditemukannya benua ini adalah sebagai berikut. Yang pertama, pada tahun 1606, orang Belanda yang bernama William James menemukan teluk yang paling utara yang disebut Teluk Carpentaria. Lalu yang kedua, pada tahun 1644, orang Belanda yang bernama Abel Tasman menemukan Tasmania dan Selandia Baru. Lalu yang ketiga, pada tahun 1770, orang Inggris yang bernama James Cook mendarat di pantai timur yang tanahnya lebih baik dan mengetahui bahwa Selandia Baru merupakan dua buah pulau. Lalu yang keempat, pada tahun 1786, benua Australia digunakan oleh kerajaan Inggris sebagai tempat pembuangan penjahat dari Inggris. Lalu, keadaan alam. Berdasarkan keadaan alamnya, benua Australia itu dibagi menjadi 5 bagian, yaitu yang pertama Australia bagian barat, yang kedua Australia bagian timur, yang ketiga bagian tengah, 4 Australia bagian selatan, dan yang kelima Australia bagian utara. Lalu iklim. Berdasarkan letak lintangnya, seluruh Australia dikelompokkan ke dalam 3 daerah iklim, yaitu yang pertama Australia bagian utara memiliki iklim tropis, lalu yang kedua Australia bagian selatan beriklim subtropis, yang ketiga Pulau Tasmania beriklim sedang. Australia bagian timur adalah daerah yang paling banyak hujannya. Hal itu disebabkan karena angin pasat tenggara yang banyak membawa uap air itu terbentuk oleh pegunungan Alpen Australia, sehingga angin naik dan menjatuhkan hujan di pantai-pantai timur tenggara. Lalu, Australia bagian barat, daerahnya kering sehingga banyak dijumpai padang rumput dan padang pasir. Lalu di sini saya akan membahas bangsa asli Australia. Bangsa aborigin adalah penduduk asli atau awal benua Australia dan kepulauan di sekitar, termasuk juga mencakup Tasmania dan Kepulauan Selat Torres. Dan mulai digunakan pada sejak abad ke-17 untuk mengacu kepada penduduk asli Australia pada saat itu. Penduduk asli Australia berbeda dengan bangsa Eropa. Perbedaan itu nampak pada warna kulit, bentuk kepala, bentuk muka, bulu-bulu pada muka dan badan. Kelompok ketiga yaitu Negroid. Bangsa Australia tidak digolongkan dalam kelompok bangsa ini. Perbedaannya yaitu pada warna kulit, bentuk bibir, bulu-bulu pada muka. Penduduk asli bangsa Australia adalah kelompok khusus Elkin atau Australoid. Secara fisik, penduduk Australia itu dapat dikenali dengan ciri-cirinya, yaitu seperti kulit berwarna coklat. Tapi aslinya warna kulit asli mereka adalah berwarna merah gelap. Rambut ikal bergelombang, muka ditumbuhi bulu-bulu lebat, dahi sempit, rahang menonjol, mulut lebar, dan tulang tengkorak tebal dengan tinggi badan rata-rata 5 kaki. Maka dari itu, Elkin dan Nedem menyimpulkan bahwa penduduk asli Australia satu rumpun dengan suku bangsa Towala, penduduk asli Sulawesi, penduduk asli Sumatera, sebagian penduduk Irian, dan orang Sakai Malaysia, atau orang Pede Sri Lanka, dan suku asli India Selatan. Lalu selanjutnya saya akan membahas penemuan benua Australia oleh bangsa Barat. Yang pertama, pelayaran yang dilakukan oleh bangsa Portugis dan bangsa Spanyol. Pelayaran-pelayaran yang dilakukan bangsa Portugis dan Spanyol ke arah penemuan benua Australia. Meskipun benua Australia sudah ditempati oleh penduduk aslinya, namun menurut bangsa Eropa, keberadaan benua ini masih dalam tahap spekulasi hipotesis. Sampai akhir abad ke-15, di mana orang Eropa masih berseberangan pendapat dengan bentuk bumi bulat, di mana bumi terbagi dua secara seimbang, yaitu belahan bumi utara dan belahan bumi selatan. Banyak pedagang Eropa bersaing untuk mendapatkan keuntungan dari perdagangan barang-barang seperti rempah-rempah, emas sutra, dan sebagainya yang dibutuhkan oleh orang-orang Eropa, termasuk juga bangsa Portugis dan Spanyol. Lalu, selanjutnya, ada perwira dari Portugis yang bekerja di Spanyol bernama Pedro Fernandes de Queiroz yang melakukan ekspedisi berlayar menuju timur untuk setidaknya mengetahui adanya benua Australia dalam ekspedisinya. Itu dia menuliskan hasil pelayarannya selama bertahun-tahun sampai menemukan daratan yang dicari-cari.
atau Terra Australia Incognita. Lalu yang kedua, pelayaran dan penemuan-penemuan yang dilakukan oleh orang-orang Belanda. Kedatangan bangsa Belanda ke dunia timur sebagai penjajah, pedagang, pada akhir abad 16 dapat dihubungkan dengan kejadian-kejadian penting di Eropa, yaitu adanya reformasi yang sangkut pautnya dengan gereja dan keyakinan agama yang membelenggu dan akibat dari konsekuensi politik perdagangan dan kepentingan-kepentingan kemanusiaan lain yang merupakan pengaruh dari Eropa yang telah mendunia. Kapal Belanda pertama kali mendarat mengunjungi pantai Australia adalah Duiven di bawah pimpinan William James. Kapal ini berangkat dari salah satu pos Belanda di Indonesia dengan tujuan untuk menyelidiki pantai selatan Iran. Lalu pada tahun 1628, sebuah kapal yang bernama Vianen di bawah pimpinan De Witt dalam perjalanan pulang dari negeri Belanda dari Batavia mengalami kecelakaan di Tanjung Barat Laut Australia. Tempat ini kemudian disebut The Witch Land. Tujuan utama bangsa Eropa datang ke dunia timur adalah untuk memperoleh keuntungan material dan keuntungan sebanyak-banyaknya. Lalu yang ketiga, pelayaran dan penemuan yang dilakukan oleh bangsa Inggris. Setelah ekspedisi Tasman II gagal menemukan daerah Persegi, daerah Australia jarang dikunjungi lagi oleh pelaut Eropa. Selama masa vakum tersebut, bangsa Inggris mulai berpikir untuk menjelajahi Australia. Orang Inggris yang melakukan penjelajahan itu adalah William Dampier. Sebenarnya dia adalah seorang bajak laut, tetapi dia mampu menuliskan hasil pelayarannya untuk diserahkan kembali di Inggris supaya bisa menjadi referensi daratan yang bisa dikuasai. Akhirnya, untuk menindaklanjuti laporan William Dampier, bangsa Inggris melakukan ekspedisi ke Australia dengan dipimpin oleh James Cook. Dan dari James Cook inilah berbagai daerah-daerah penting yang tidak bisa terpecahkan Belanda mampu dengan baik diselesaikan olehnya. Dengan ditemukannya daerah penting yang sebelumnya tidak terpecahkan oleh Belanda, James Cook dianggap penemu bangsa Australia dan mendapat julukan the real discoverer of the real Australia that we know. Mungkin hanya itu saja yang bisa saya sampaikan. Jika ada salah-salah kata atau dari penjelasan saya kurang jelas, saya mohon maaf dan kepada Allah saya mohon ampun. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.